kita dengan judul TP Sistem Logistik Gudang dengan saya Anari Ibrahim, NIM 24016. Saya Raja Barangdari dengan NIM 2406011. Saya Wilder Senajul Mukarom dengan NIM 2406019. Saya Muhammad Yusuf Rahman dengan NIM 2406002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Rahman dengan NIM 2406002 dari kelompok 7. Tugas besar kami bertema gudang. Di sini saya akan mendemokan bagian dari tugas besar saya. Yang pertama di sini ada dashboard. Di dashboard ada total jenis produk 5 item. Dari mana sih 5 item ini? 5 item ini tuh ada di data barang. Kalau di sini ada 5, nanti di dashboardnya juga ada 5 item. Selanjutnya ada total area atau rak 2 zona. Kenapa ada 2 zona? Karena di lokasi raknya juga ada 2 rak HP sama rak laptop. Jadi ada 2 lokasi rak. Selanjutnya di sini ada grafik tren mutasi barang. Yang pertama di sini ada barang masuk. Kalau kita memasukkan barang di fitur barang masuk, bakalan grafiknya itu bakalan naik. Yang warna biru itu barang masuk. Selanjutnya ada barang keluar. Kalau kita mau mengeluarkan barang di sini, mengeluarkan barang, bakalan ke update lah di sininya si barang keluarnya. Selanjutnya ada distribusi dan kepadatan stok di rak. Di sini tuh ada distribusinya tuh ada 2 rak HP sama rak laptop. Di sini kan ada lokasi rak 2 kan akan ditampilkan di grafik ini. Sama kepadatan stoknya itu ada di sini tuh ada total stoknya, ada rak laptop ada 100 dan rak HP ada stoknya tuh ada 75. Nah, ini fungsi dari distribusi dan kepadatan stok di rak. Selanjutnya ada laporan real time posisi stok di rak. Di sini ada lokasi rak, kode SKU, nama barang, sama jumlah stok tersedia. Misal di sini kan ada lokasi rak laptop. Kode SKU-nya itu ada 005 sama nama barang Asus ROG. Terus jumlah stok tersedianya ada 100 box. Selanjutnya ada fitur data barang. Di sini tuh kita bisa menambahkan data barang baru. Misal kita mau menambahkan kode SKU-nya tuh ini tuh kode SKU tuh kode si nama barangnya biar gak ketuker sama yang lain. Misal 011 nama barangnya iPhone. Terus si kategori produknya handphone. Pilih satuannya Pisces aja ya. Simpan produk baru. Nah, kalau udah kan di sini ada 6. Tadinya di dashboard itu kan ada 5. Nah, bakalan terjadi ada 6 item karena kita sudah menambahkan data barang di sini dan terjadilah perubahan jadi 6 item di dashboardnya. Selanjutnya di sini ada fitur hapus. Fitur hapus ini tuh kita bisa aja dihapus. Ini tuh kan ini bisa dihapus. Ini bisa dihapus. Nah, kalau misal di lokasi raknya sudah ada rak HP, kan ini kan lokasinya raknya belum plotting. Biasanya ini tuh bisa dihapus. Gak bisa. Kalau si lokasi raknya tuh sudah ada riwayat di barang masuk dan barang keluar. Ini kan ada pokok 4. Di sini kan ada pokok 4 tuh. Di sini tuh kan ada pokok 4. Jadi kalau kita mau di sini tuh jadi kalau udah ada itu jadi gak bisa dihapus lah. Karena tuh gak bisa dihapus, gagal menghapus. Karena si rak HP pokok 4 ini udah masuk ke riwayat yang ada di barang masuk sama barang keluar. Jadi tidak bisa dihapus. Selanjutnya ada fitur edit. Di sini tuh bisalah kita mengedit. Misal kan tadinya rak HP jadi rak laptop, unit jadi PC sama
kategorinya jadi laptop. Ini jadi Poco M3. Terus di sini kan jadi kode SKU-nya jadi 099 lah. Simpan perubahan. Tuh. Di sini kan langsung berubah, terus jadi nama barangnya yang tadinya Poco M4 jadi Poco M3. Kategori tadinya jadi dari HP handphone jadi laptop. Satuannya juga jadi berubah jadi pcs. Sekian. Perkenalkan, nama saya Anwar Ibrahim dengan NIM 2406711. Sini saya akan mencoba meneruskan demo website kami, yaitu sistem logistik gudang, yang mana saya akan menjelaskan yang mana saya akan mendemokan fitur lokasi rak dan supplier. Untuk lokasi rak, di sini kita akan menampilkan beberapa rak yang tersedia yang siap untuk menyimpan stok-stok barang yang masuk. Lalu di sini kita dapat melihat nama rak, terus kapasitas maksimal dari rak tersebut, terus total yang terisi sekarang, status kepadatan dan aksi. Yang mana di sini pada status kepadatan ini tuh menjelaskan bahwa seberapa padat atau seberapa penuh rak kita telah terisi. Karena di sini kapasitas maksimalnya 1000 dan total terisi 100, maka masih ada 90% space yang dapat digunakan untuk menyimpan barang. Lalu di sini kita dapat menambahkan lokasi rak baru. Contoh kita menambahkan rak buku dengan kapasitas maksimal itu 100 piece. Nah, di sini juga ada sebuah tombol untuk menghapus, yang mana kami menggunakan logika apabila di rak tersebut masih ada barang, contohnya di sini masih ada 100 piece barang, maka rak tersebut tidak dapat dihapus. Berbeda halnya dengan rak buku yang tidak ada barangnya atau masih kosong, maka kita dapat menghapusnya. Contohnya di sini saya berhasil menghapusnya. Itu untuk fitur lokasi rak. Saya Asyifa Ramdhani dengan NIM 2406011. Di sini saya akan menjelaskan fitur transaksi masuk. Nah, di fitur transaksi masuk ini terdapat tampilan di mana riwayat transaksi masuk dan retur. Kemudian ini juga ada tanggal, nomor PO, nama barang, jumlah, supplier, status atau jenis, serta petugas yang bertugas mencatat. Nah, untuk tanggalnya sendiri ini tuh real time ketika kita menginputkan barang baru, maka tanggalnya juga akan otomatis terupdate. Kemudian di sini ada input barang masuk atau retur. Nah, terdapat nomor PO yang bisa kita isi, contohnya PO 0222. Nah, nomor PO ini bisa diisi dengan angka berapapun yang unik. Kemudian untuk nama petugasnya juga disesuaikan. Nah, pilih supplier ini kita bisa memilih supplier ataupun tidak ya. Jadi kita pilih tanpa supplier dulu. Kemudian di sini ada di jenis kedatangan barang itu ada 3 pilihan, di mana ada normal stock. Normal stock itu ketika barang yang masuk ke gudang. Kemudian untuk retur konsumen itu barang yang masuk ke gudang, namun itu adalah barang yang diretur oleh konsumen. Kemudian ada retur ke supplier, di mana barang yang ada di gudang kita kembalikan stoknya ke supplier ketika ada kesalahan pada saat input transaksi masuk ataupun pada data barang. Kemudian ini ada pilih produk. Karena pilih produk ini nanti tersambungnya kepada data barang. Jadi apa yang diinputkan di data barang akan terlihat di pilih barang yang masuk. Kalau misalkan barangnya belum ada di data barang, maka belum bisa dipilih di sini. Misalkan contohnya ini Poco M4. Pilih rak gudangnya, ada rak HP, kemudian jumlah itemnya 400. Konfirmasi simpan barang. Nah, maka akan stok terupdate. Nah, ini kan yang tadi yang kita inputkan tuh tanggal 26/06/2026 jam 10.31. Poco M4
Jumlahnya ada 400, normal stok dan petugasnya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Williamson Hajul Mukarom dengan NIM 2406019. Di sini bagian saya adalah barang keluar. Di barang keluar ini ada beberapa fitur. Ada input transaksi baru, di mana ini bisa meretur barang dan atau mencatat barang keluar yang pernah ada. Ada tanggal secara real time, nama DO, nama barang, jumlah, tujuan, status, petugas. Misal di data barang di sini misalkan IKO adalah stok barangnya 0 dan Poco M4 ada 1097, Asus ROG ada 120 dan Asus ada 3, di mana masing-masing ada beberapa barang. Nah, semisal kita mau mengeluarkan barang, misalkan S itu mau mengembalikan barang, di mana barang yang diretur akan otomatis pulang lagi ke rak atau bertambah lagi ke data barang. Kan tadi IKO kosong kan, tadi di data barang IKO-nya kosong, nah, kan cuma 1. Nah, di sini tercatat gagal stok di rak tersebut tidak mencukupi untuk dikeluarkan. Kenapa? Karena di barang stok itu tadi 0. Nah, apabila kita melakukan dengan retur, maka otomatis barang yang pernah sempat keluar akan otomatis balik lagi ke stok barang. Nah, di sini 1 kan, di sini data barang bertambah 1. Nah, untuk barang yang mau keluar, misalkan di data barang Poco M4, dimana ini 1000 include-nya. Kita akan mengeluarkan barangnya setengahnya. Contoh, Sanajul keluar. Poco M4 ini RKP 500. Transaksi keluar berhasil dicatat. Nah, jumlah barang yang merah ini barang yang di data barang keluar secara berjumlah 500. Mari kita cek. Nah, di sini berkurang secara 500. Nah, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Untuk fitur selanjutnya ialah fitur supplier. Di sini kita menampilkan supplier siapa saja yang bekerja sama dengan kita, nomor kontaknya, nomor HP, lalu alamat dari supplier, terus total transaksi pasokan atau berapa kali supplier tersebut telah melakukan supply barang kepada kita atau menyimpan barang di gudang kita melalui barang masuk. Karena di sini masih nol, itu karena kita belum mencoba memasukkan barang menggunakan supplier. Sini juga ada fitur tambah supplier. Kalau kita dapat supplier baru, kita dapat memasukkannya. Contoh, kita bekerja sama dengan PT Sinar Dunia. Dengan kontaknya kita masukkan. Contoh, alamatnya kita Jakarta. Kita simpan.
dan akan ada supplier baru yang telah bekerja sama dengan kita. Nah, ketika kita mencoba masukkan barang, sini contoh kita akan PO01, nama barangnya, nama petugasnya Anwar, untuk pemasoknya PT Sidu. Barang yang masuk itu kita coba masukkan kasus, disimpan di cloud HP. Lalu jumlah yang masuk itu contoh kita ambil 5. Kita cek di data supplier. Nah, di sini PT Sidu sudah melakukan 1 kali pemasokan ke gudang kita, karena kita tadi mencantumkan barang masuknya itu dari PT Sidu. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek tugas besar praktikum basis data yang telah kami buat dari kelompok 7 berjudul Sistem Informasi Logistik Gudang. Aplikasi berbasis web ini kami rancang menggunakan lingkungan pengembangan Exam untuk mengintegrasikan seluruh pengelolaan persediaan barang secara otomatis dan terpusat. Fokus masalah dan tujuan rancangan awal atau problemnya itu proses pencatatan stok yang masih manual menyebabkan kesalahan data, keterlambatan informasi, dan kesulitan monitoring stok barang. Kemudian ada juga tujuannya, yaitu untuk membangun sistem informasi berbasis web untuk mengelola data barang, lokasi rak, serta transaksi barang masuk atau keluar secara terintegrasi. Latar belakang pengembangan sistem ini didasari oleh masalah operasional gudang konvensional, di mana proses pencatatan stok yang masih dilakukan secara manual sangat berpotensi menyebabkan kesalahan data, keterlambatan informasi, serta kesulitan monitoring stok barang. Oleh karena itu, tujuan proyek ini adalah membangun sistem informasi berbasis web yang mampu mengelola data barang, lokasi rak, serta transaksi barang masuk dan keluar secara terintegrasi yang seperti sudah disebutkan tadi. Kemudian untuk analisis rancangan utama database IRD-nya, adapun analisis struktur relasionalnya untuk meminimalkan redundansi data dan menjaga konsistensi informasi, kami menerapkan struktur basis data relasional DB gudang. Pada skema IRD ini terdapat pemisahan fungsional yang jelas antara data master seperti data tabel barang, supplier, lokasi rak, dan kategori. Untuk analisisnya itu ada master entity, pemisahan fungsional seperti yang jelas pada barang, supplier, lokasi, dan kategori. Kemudian ada integrasi transaksi, yaitu pemisahan relasi induk dan anak atau header detail pada modul logistik barang masuk dan barang keluar. Kemudian ada composite bright, menggunakan tabel perantara stok lokasi untuk melacak kuantitas barang secara spesifik di tiap penempatan zona rak. Bisa dilihat di sini, ini merupakan IRD dari perancangan proyek yang telah kita bangun. Oke, selanjutnya ada demonstrasi SQL DDL pembuatan tabel. Di sini eksekusi script DDL murni atau Data Definition Language yang diimplementasikan langsung pada DBMS MariaDB lokal kelompok kami. Ini ada create table supplier, ada ID supplier, auto increment primary key, nama supplier, kemudian varchar, alamat teks, kemudian ada juga create table lokasi dan juga create table stok lokasi. Kemudian fitur ini menjamin hubungan data yang sinkron, di mana jika data master barang dihapus, seluruh catatan stok barang tersebut di tiap penempatan rak otomatis ikut dibersihkan oleh sistem. Kemudian ada demonstrasi SQL, di mana ada transaksi dan acceleration.
Struktur tabel dari detail transaksi itu ada create table, detail masuk, ada ID detail masuk, ada ID masuk, ada ID barang, ada jumlah yang not nu, ada foreign key-nya itu untuk ID masuk, dan referensinya dari transaksi masuk, ID masuk, on delete cascade, foreign key-nya ID barang, referensinya di ID barang. Kemudian script perubahan skema atau alter skema juga sudah bisa dilihat di sini. Seperti untuk kapasitas maksimal, transaksi masuk, transaksi keluar, dan lain sebagainya. Kelompok kami itu menghapus kolom kapasitas awal yang dirasa kurang spesifik, lalu menggantinya dengan kolom baru bernama kapasitas maksimal yang tadi bernilai default 100 agar struktur kamus datanya lebih informatif. Kami juga menyuntikkan kolom keterangan di tiap tabel transaksi untuk pencatatan log operasional. Selanjutnya, optimasi query multi-table join. Untuk menjanjikan ringkasan, kondisi gudang secara terpusat pada dashboard utama aplikasi, kami merancang query multi-table join yang menggabungkan 4 tabel sekaligus, yaitu tabel barang, ada juga tabel kategori, tabel stok lokasi, dan lokasi. Di sini kami mengoptimalkan fungsi aggregate sum, memadukan kuantitas dari berbagai rak, sedangkan grup concat untuk merangkum daftar sebaran nama atau menggabungkan penulisan string nama zona lokasi menjadi satu baris terpisah koma. Menjadi zona lokasi rak menjadi sebaris teks yang ringkas. Selanjutnya, untuk demonstrasi coding atau proses insert atau create, ini ada logika backend-nya di PHP MySQL dan juga struktur elemen input form HTML-nya. Untuk implementasi programnya, aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa PHP dan framework Bootstrap untuk antarmukanya. Untuk fungsionalitas create atau penambahan data objek gudang, elemen form HTML dikirim secara aman menggunakan metode sama dengan post. Di sisi backend PHP, data form tersebut ditangkap menggunakan variabel global as post untuk kemudian dieksekusi masuk ke database MySQL lewat perintah query insert into yang divalidasi dengan logika if-else. Selanjutnya ada mekanisme aksi hapus atau demonstrasi coding, proses delete dan update. Untuk fungsionalitas manajemen objek berikutnya delete atau penghapusan data, mekanisme aksi ini memanfaatkan pengiriman parameter ID unik melalui URL browser dengan metode get. Ketika admin menekan tombol hapus, file backend PHP akan menangkap variabel as get tersebut sebagai acuan utama khusus clause-aware pada perintah query delete from. Hal ini menjamin proses pembersihan record data berjalan aman dan tepat sasaran pada baris data spesifik yang dituju. Kemudian ada demonstrasi coding proses update, di mana fungsionalitas manipulasi data yang terakhir adalah proses update atau pembaruan record. Secara teknis, sistem akan melakukan query selector lebih dahulu berdasarkan parameter ID untuk mengambil data lama dari MySQL, lalu menampilkannya kembali ke dalam format edit setelah pengguna mengubah informasi data gudang tersebut dan menekan tombol simpan. Perintah query update akan dijalankan untuk memperbarui isi database secara real time. Kemudian untuk kesimpulan dan hasil pengujian, sebagai simpulan akhir, sistem informasi gudang berbasis web ini sukses membantu meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi kesalahan pencatatan manual melalui pengujian fungsionalitas menggunakan metode black box texting. Seluruh fitur utama sistem terbukti dapat bekerja dengan sukses sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Sekian presentasi tugas besar dari kelompok 7. Terima kasih atas perhatiannya.